Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Leni Utami, Widya Yulianti, Ahmad Izaki Noval, dan Iqbal Sufil Qulub akan mempresentasikan ide pokok dan kalimat penunjang. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok merupakan sebuah topik yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Maka dari itu, bentuk kalimatnya selalu umum. Sebab setelah atau sebelum ide pokok dalam kalimat utama, terdapat penjelas yang disebut kalimat penjelas. Ciri ide pokok: 1. Memiliki kalimat pendukung atau penjelas. 2. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. 3. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Cara menentukan ide pokok. Guna menentukan ide pokok suatu paragraf, kamu perlu memahami dulu di mana saja letak ide pokok tersebut. Secara umum, kalimat utama yaitu di awal paragraf, di akhir paragraf. Syarat pertama adalah tidak malas membaca. Kalau dalam cara menentukan ide pokok, maka kamu harus menentukan tulisannya. 1. Menentukan kalimat utama. 2. Fokus membaca. 3. Kesimpulan paragraf. 5 langkah menentukan ide pokok dengan mudah. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok tiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. C. Pengertian kalimat penunjang. Kalimat penunjang atau sering disebut sebagai kalimat pendukung adalah kalimat yang digunakan oleh penulis untuk memperjelas kalimat utama. Kalimat pendukung memberikan detail tambahan dan rincian untuk kalimat utama yang ada dalam satu paragraf. Dengan adanya kalimat pendukung, maka kalimat utama sebuah paragraf menjadi lebih kuat dan mudah dimengerti. Kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan dan mendukung ide utama paragraf. Kalimat pendukung memberikan detail tambahan dan rincian untuk kalimat utama yang ada dalam satu paragraf. Kalimat penunjang adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat-kalimat pendukung harus memiliki kesatuan yang padu, yakni semua kalimat tersebut membentuk sebuah paragraf secara bersama-sama menyatakan ide pokok tersebut. Selain itu, kalimat-kalimat pendukung harus koheren, yakni memiliki kekompakan hubungan dengan kalimat yang lain sehingga membina keutuhan paragraf. Kekoherensian dapat dibantu dengan kata penghubung atau kata acuan. Ciri-ciri kalimat penunjang. 1. Kalimat ini umumnya tidak bersifat otonom. 2. Biasanya menjelaskan atau mendeskripsikan topiknya. 3. Memiliki kaitannya dengan kalimat sebelumnya. 4. Umumnya terdapat konjungsi atau kata hubung antar kalimat. 5. Tidak bisa berdiri sendiri karena artinya akan berbeda jika dipisahkan dengan kalimat lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan gagasan pendukung atau kalimat penunjang. 1. Bacalah setiap paragraf dengan teliti dan pahamilah. 2. Perhatikan kalimat pertama hingga akhir. Bentuklah mana yang menjadi gagasan pokok dalam kalimat pertama hingga akhir dalam satu paragraf, dan mana yang menjadi gagasan pendukung pada satu paragraf. Contoh kalimat penunjang. 1. Kalimat utama. Korupsi merajalela di instansi pendidikan. Kalimat pendukung. 4 orang pegawai dinas pendidikan diciduk karena terbukti menyalahgunakan uang kesejahteraan untuk para guru. 2. Kalimat utama. Pencuri berkeliaran di daerah perkotaan. Kalimat pendukung. 7 orang maling ditangkap oleh warga di tempat berbeda karena terbukti mencuri barang-barang yang ada di rumah warga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.